itu ya jelas menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat membacakan Al-Quran. Ya. Maka dari itu, dalam hadis yang lain Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Maka kuburan teman-teman dalam Islam kita datang, ucapkan salam, kita doakan, pergi. Tidak ada urusannya dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati, menanggapi apa yang disebutkan oleh Ustadz kita tadi, di antaranya bahwa berdasarkan hadis, jadikanlah sebagian salatmu di rumah-rumah kamu, dan jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Hadis ini menurut Ustadz kita itu menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat ibadah dan bukan tempat membaca Al-Quran. Hadis ini sebenarnya tidak ada relevansinya dengan larangan membaca Al-Quran di atas kubur seperti yang telah kita jelaskan dalam video sebelumnya. Berdasarkan dalil-dalil yang ada dan para ulama membahas hadis itu, tujuannya tidak ke situ sebenarnya, tapi menunjukkan bagaimana sepinya rumah yang tidak dibaca Al-Quran di dalamnya bagaikan kuburan, karena kuburan itu ada penghuninya dan tidak ada dibaca Al-Quran di dalamnya disebabkan penghuninya adalah orang mati. Maka ketika rumah dihuni oleh orang yang hidup, tidak dibaca Al-Quran di dalamnya, dianggaplah rumah itu seperti kuburan yang sepi dari baca Al-Quran dan orangnya seperti orang yang mati di kuburan itu. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kuburan bukan tempat ibadah berdasarkan hadis itu. Ungkapan beliau ini sebenarnya belum sempurna, akan tetapi beliau padakan agar terkesan bagi kita bahwa hadis itu memang melarang kita membaca Al-Quran di kubur dan melakukan ibadah. Mengapa saya katakan belum sempurna? Kalau dikatakan kuburan bukan tempat ibadah, jadi tempat apa? Tempat maksiat. Apakah kuburan itu tempat berbuat maksiat? Rasul menyuruh kita ziarah ke kubur. Apakah ziarah itu tidak ibadah? Rasul katakan fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Di riwayat lain, zuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Maka ziarahlah kamu ke kubur, ziarah itu mengingatkan pada kematian. Ziarahlah kamu ke kubur karena ziarah itu mengingatkan kepada hari akhirat. Apakah itu tidak termasuk ibadah? Kemudian mendoakan si mayit itu juga termasuk dalam rangkaian ibadah. Mengapa dikatakan kuburan bukan tempat ibadah? Ungkapan itu masih sebenarnya belum sempurna, tetapi beliau padakan hal itu. Inilah yang sering membuat kita terkesan memang tidak boleh melakukan apa-apa selain yang dijelaskan mereka, masuk ke kuburan, mengucapkan salam, mendoakan si mayit, kemudian pulang. Padahal tidak seperti itu. Kuburan itu memang bukan tempat ibadah khusus. Yang dilarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah khusus. Adapun ibadah yang memang layak dilakukan di kuburan itu tidak menjadi masalah. Berziarah ke kubur itu ibadah. Kemudian mendoakan ahli mayit, mendoakan si mayit juga ibadah. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali sholat di kuburan, sholat mayit. Apakah itu juga tidak ibadah? Bukankah ini bertentangan dengan pernyataan Ustadz kita yang mengatakan kuburan bukan tempat ibadah? Di satu sisi sepertinya benar, akan tetapi di situ ada kekeliruan karena kalimat itu sebenarnya belum sempurna. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali sholat di kuburan, itu adalah ibadah. Kalau dikatakan bahwa kuburan bukan tempat ibadah khusus, betul. Jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah khusus. Artinya jangan kalau mau beribadah harus ke kuburan. Yang aneh kalau sempat kita berjalan bersama dengan kawan kita, kemudian dapat waktu sholat, yang satu masuk ke masjid, yang satu
Ditanya, loh, ayo kenapa tidak masuk? Dia bilang, saya mau sholat ke kuburan. Nah, ini baru aneh. Tapi kalau orang ke kuburan melakukan ibadah yang layak di kuburan itu seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak menjadi masalah. Saudara-saudariku sekalian yang saya hormati, berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang Rasulullah itu beberapa kali sholat di kubur, sholat maid, maka para ulama mengatakan diantaranya Syekh Zakaria Al-Ansari, wa tajuzu ala qabri ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dafni sawa'un adufina qablaha am ba'daha. Dan boleh mensolati mayit itu selain Nabi, boleh melakukan sholat di atas kubur selain kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dia dikubur, apakah dia dikuburkan sebelum disolatkan atau sesudah disolatkan? Maksudnya, kata beliau ini, boleh sholat di atas kubur. Maksudnya sholat jenazah, tapi selain kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mayit ini belum disolatkan? Mungkin mereka lupa sehingga mereka kuburkan, padahal belum disolatkan. Atau memang sudah disolatkan, ada orang yang kebetulan terlambat datang dalam pelaksanaan sholat jenazah. Begitu dia datang, mayit sudah dibawa ke kuburan, maka menurut sunnahnya adalah dia sholat di atas kuburan itu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabri imra'atin aw rajulin kana yaqumul masjidah wa ala qabri miskinatin yuqalu laha umma mahjan dufinat lailan. Rawal awal asy-syaikhan wa tsani an-Nasa'i bi isnadin sahihin. Mengapa beliau katakan tadi boleh salat mayit di atas kubur? Karena sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah salat di atas kubur seorang perempuan atau seorang laki-laki tukang sapu masjid, dan beliau juga pernah salat di atas kubur seorang perempuan miskin yang disebut orang panggilannya Ummu Mahjan. Beliau dikuburkan di waktu malam. Riwayat yang pertama, hadis yang pertama tadi, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua adalah riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Artinya, itu kan ibadah. Salat mayit itu ibadah dengan cara-cara tertentu yang telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengatakan kuburan bukan tempat ibadah, itu kalimat yang masih sangat terputus, seolah-olah tidak ada boleh dilakukan ibadah di sana. Padahal ibadah itu sebenarnya sangat luas sekali. Syekh Ibnu Taimiyah, salah seorang guru besar dari Salafi, mengatakan ibadah itu adalah kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min qawlin aw fi'lin. Beliau katakan bahwa ibadah itu, saya ulangi, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Ibadah itu, kata beliau, adalah satu nama yang mencakup bagi seluruh apa yang dicintai Allah dan diridhoinya, apakah berupa ucapan, perbuatan yang batin maupun yang zahir. Itu ungkapan Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi oleh sebab itu, ungkapan ini sebenarnya perlu diluruskan. Jangan katakan kuburan bukan tempat ibadah. Katakan saja kuburan tidak boleh dijadikan sebagai tempat khusus untuk ibadah, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Hal itu dicantumkan dalam beberapa hadis. Yang dilarang itu adalah menjadikan tempat khusus untuk ibadah kuburan itu, sampai-sampai mereka membangun kuburan sebagai tempat ibadah. Dalam hadis muttafaqun alaih jelaskan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani sebabkan mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Untuk lebih jelasnya lagi, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhumah, mereka berdua ini adalah termasuk ummahatul mukminin. Zakarata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'ataha fi ardil Habasyah
Mereka berdua menceritakan kepada Nabi tentang gereja yang dilihat mereka di Habasyah, wa ma fiha minas suwar, dan apa-apa yang terdapat di dalamnya berupa patung-patung. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inda dzalika alaihi salatu. Faqala an-nabiy inda dzalika alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan berkenaan dengan hal itu, ulaika idza mata fihimur rajulus salih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Rasul katakan, mereka itu adalah apabila ada orang soleh yang mati di antara mereka, mereka bangun di atas kuburnya itu masjid, tempat ibadah, dan mereka buat patung-patung seperti yang ada di sana. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kau dipahami dari hadis ini bahwa yang dilarang benar-benar oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadikan kuburan sebagai tempat khusus untuk ibadah, bukan melarang melakukan ibadah yang layak di kuburan itu, seperti mendoakannya, memantapkan hati, merenungkan mereka dalam pengertian untuk menambah ingat kita bahwa kita suatu saat juga akan mati. Apa yang dikatakan Ustadz kita yang kedua, beliau katakan ziarah kubur itu ya udah datang ucapkan salam, kemudian doakan, pulang, selesai. Nah, sangat sederhana sekali. Di antara yang sangat penting dalam berziarah ini adalah ucapkan salam, kemudian doakan dia, bersihkan kuburannya. Salah satu di antara yang sangat penting adalah merenungkan, mengambil yang tibar bahwa suatu saat kita pasti akan mati seperti mereka itu. Rasul mengatakan, "Fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah." Dalam satu riwayat, "Fazuruha fa innaha tudzakirul maut." Jadi bukan asal datang, doakan, pulang, tetapi di antara yang terpenting di situ adalah bisa kita ambil pelajaran bahwa suatu saat kita akan seperti mereka itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat dan tidak terjadi kekeliruan dalam memahami dan mengikuti paham orang yang jauh berbeda dari para ulama-ulama yang muktabar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.